Sebelum lanjut, silakan ketik subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share agar kalian mendapatkan video yang terbaru dari aku. Ingat nih ya, subscribe itu gratis loh. Gratis, tis, 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 tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam persahabatan. Bersama saya Bapak Warisdi Umar, praktisi supranatural Belitung. Kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang apa itu yang disebut dengan sebutan aura dan bagaimanakah sebenarnya ilmu aura itu. Nah, bagi Anda yang ingin tahu, silahkan Anda tonton terus video saya ini dan menyimak baik-baik apa yang saya katakan. Aura itu adalah sebuah pancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan. Pancaran di sini adalah merupakan pancaran energi positif dan negatif. Aura sendiri itu memiliki kedudukan yang tepat. Aura tidak bisa diganggu gugat karena setiap diri manusia itu memiliki aura hingga ia ditanamkan di liang lahat pada saat ia meninggal. Jadi aura adalah hasil dari suatu perbuatan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seseorang memiliki wajah yang kusut, tentunya ia memiliki aura yang negatif. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Tentunya kita tidak perlu datang ke paranormal, tidak perlu datang ke tempat-tempat lain. Cukup dengan cara kita melihat ke masa yang lalu. Apa yang telah kita kerjakan sehingga kita menjadi merugi. Nah, tentunya kita pasti melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Jadi berbeda dengan orang yang mendapatkan aura yang negatif. Aura yang positif. Aura yang negatif sangat jauh sekali perbandingannya dengan aura yang positif, karena aura yang positif bila dilihat dari masa yang lalu, mereka tentunya merintis sesuatu itu dengan pasti, dengan perbuatan kebajikan, dengan ketelitian hingga dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, jadi dari usaha misalnya seseorang berhasil, wajahnya akan menjadi berseri, terdapat keceriaan di dalam hatinya, sehingga badannya pun gerak tubuhnya menjadi lebih semangat. Nah, itulah yang dinamakan aura positif. Nah, aura positif inilah yang terpancar di dalam diri orang yang melakukan kebajikan. Ilmu aura itu memiliki dalil yang kuat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Balad. Dikatakan di dalam surat Al-Balad itu, dan aku berikan dua jalan, yaitu bahagia dan celaka. Seperti itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi bahagia itu adalah positif maksudnya, dan celaka itu adalah negatif. Jadi aura itu yang memang harus kita dapatkan dengan perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, lalu bagaimanakah tentang ilmu aura tersebut? Ilmu aura itu sering sekali disalahgunakan oleh para supranatural. Bagi supranatural yang memahami tentang ilmu aura, mereka akan mematuhi daripada petunjuk-petunjuk pada waktu mereka belajar tentang pengijazahan. Jadi pengijazahan dari ilmu aura ini memiliki petunjuk. Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh berdagang. Dalam arti kata, kita tidak boleh memperdagangkan ilmu. Yang kedua itu adalah kita harus merunduk seperti padi. Yang ketiga itu kita tidak boleh berlaku seperti tong kosong.
yang keempat itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang ditetapkan dalam keilmuan, dan jadilah kita sebagai tong yang berisi air penuh. Nah, dari sini kita melihat apakah orang ini paham, paranormal ini paham, seorang supranatural ini paham tentang aura. Dari sini kita bisa melihat, kebanyakan kita melihat di media-media sosial, di grup-grup Facebook, mereka menawarkan dengan mahar sekian, ini sekian, itu membuka aura, dan itu adalah sebuah kebohongan. Jadi saya akan mengatakan kepada Anda, tidak ada seorang pun manusia di atas dunia ini yang bisa membuka daripada aura seseorang, menambah aura seseorang, mengurangi aura seseorang, karena aura dalam diri seseorang itu terbentuk daripada perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Jadi paranormal tidak bisa menanamkan aura, memperbaiki aura dalam diri seseorang, kecuali satu orang yang mungkin bisa memberikan apa itu yang disebut sugesti. Jadi tidak ada orang yang bisa menanamkan, tapi hanya memberikan sugesti berupa nasihat agar orang ini menjadi lebih baik kehidupannya. Hanya seperti itulah tentang ilmu aura. Tidak ada seseorang yang memiliki ilmu aura untuk menambah aura atau apa, tidak ada. Kecuali orang yang mengobati orang yang sakit, itu memang ada ilmunya. Dalam ilmu supranatural ada ilmu tentang pengobatan orang-orang yang sakit. Memang orang yang sakit itu sedikit aura positifnya dan lebih banyak aura negatifnya, tapi dia bukanlah merubah daripada aura, tapi memperbaiki daripada penyakit orang tersebut, sehingga orang itu menjadi sehat, ia bisa bekerja, kemudian mendapatkan hasil yang baik, sehingga mendapatkan aura yang positif. Nah, seperti itulah. Jadi tidak ada dalam ilmu aura itu, tidak dikenal adanya penanaman energi, tidak ada penyaluran energi, itu tidak ada. Jadi jangan sampai Anda tertipu. Jadi energi di dalam diri seseorang tidak bisa didatangkan oleh orang lain, kecuali energi tersebut ditanamkan pada suatu benda, misalnya melalui ritual doa. Nah, saya memiliki sebuah pusaka misalnya, saya bisa memberikan energi positif dalam pusaka saya dengan cara saya melakukan ritual doa. Begitulah para empu-empu terdahulu membuat energi, dan energi itu bisa menyerupai khodam bentuknya, bisa juga menyerupai hal-hal yang lain. Itu namanya energi khodam misalnya melalui doa. Dan keris tersebut, misalnya pusaka-pusaka yang lain tersebut memiliki suatu kesaktian, baik kesaktian itu positif ataupun kesaktian yang negatif. Jadi saya hanya menyampaikan kepada Anda apa itu yang disebut aura. Aura tidak bisa diperbaiki oleh orang lain kecuali diri kita sendiri, tapi hanya ada saran dari orang lain berupa sugesti kepada kita agar kita menjadi lebih baik dalam penghidupan sehari-hari, melakukan kebajikan-kebajikan, dan kita akan mendapatkan energi yang positif. Nah, saya rasa seperti itulah. Saya sebagai seorang praktisi, saya memahami bagaimana tentang ilmu-ilmu falak, dan saya bisa membaca aura seseorang. Tapi dalam ilmu aura tidak ada yang namanya penanaman energi di dalam diri seseorang, menambah energi dari seseorang kepada manusia, itu tidak ada. Tapi manusia itu sendirilah yang bisa merubah dirinya hingga mendapatkan aura yang positif. Tidak ada orang yang bisa merubah penghidupan seseorang kecuali diri seseorang itu sendiri. Nah, saya rasa seperti itulah. Semoga kita bisa memahami, dan itulah sebenarnya tentang apa yang disebut aura. Tidak ada minyak-minyak yang bisa memperbaiki aura, itu tidak ada. Itu hanyalah sebuah
kebohongan dan penipuan belaka. Jadi perbanyaklah berbuat kebajikan agar kita lebih mendapatkan suatu hal yang baik dan mendapatkan aura yang positif. Jadi saya rasa sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.